Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita belajar tentang hukum yang ketiga dari hukum pertumbuhan pribadi, yaitu hukum cermin. Hukum cermin berkata demikian: kita harus melihat nilai dalam diri kita supaya dapat memberi nilai tambah pada diri sendiri. Kita harus melihat nilai dalam diri kita supaya dapat memberi nilai tambah pada diri sendiri. Dennis Waitley berkata, perkembangan pribadi adalah keyakinan bahwa Anda layak mendapatkan upaya, waktu, dan energi yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri Anda. Seringkali John bertanya pada diri sendiri, apa yang menghalangi orang untuk meraih keberhasilan? John percaya bahwa semua orang memiliki benih-benih keberhasilan dalam diri mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah menanam benih-benih tersebut, menyiraminya, memupukinya, dan benih-benih itu akan mulai bertumbuh. Itulah sebabnya John menghabiskan hidupnya dengan berusaha memberi nilai tambah kepada orang lain. John senang melihat orang lain berkembang. Jadi, mengapa banyak orang gagal bertumbuh dan meraih potensi mereka? John menyampaikan bahwa salah satu alasan utamanya adalah rasa harga diri yang rendah. Banyak orang tidak mempercayai diri mereka sendiri. Mereka tidak melihat kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan tempatkan dalam diri mereka. Mereka mempunyai berhektar-hektar kemungkinan, namun tidak pernah menanaminya karena mereka yakin bahwa mereka tidak akan sanggup belajar dan bertumbuh serta berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita akan belajar dari seseorang bernama Jonetta Maxwell. Jonetta Maxwell yang kisahnya menggambarkan tentang hukum cermin ini. Selama lebih dari 30 tahun, Jonetta adalah orang yang melihat sedikit nilai atau potensi dalam dirinya. Tetapi sejujurnya, ada banyak alasan yang sah untuk pandangan yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ia dilahirkan oleh seorang ibu tunggal yang tidak menginginkannya dan memberitahukan itu kepadanya. Ia dan saudarinya Sonia yang berumur 1 tahun lebih tua bersama seorang sepupu menghabiskan 5 atau 6 tahun pertama kehidupan mereka di bawah asuhan nenek mereka di Birmingham, Alabama. Tetapi rumah tersebut juga dihuni oleh 3 paman mereka yang menganiaya ketiga anak tersebut secara kejiwaan, secara jasmani, secara seksual. Jonetta merasa ketakutan, baik secara kejiwaan maupun secara emosional. Ketika berumur 5 tahun, kata Jonetta, saya sudah mulai percaya bahwa saya bukan saja tidak cerdas, namun juga anak yang dibuang oleh ibunya sendiri. Saat masih kecil, saya tidak memiliki tempat, tidak memiliki suara, dan tidak memiliki arti. Ketika ibu Jonetta dan Sonia mengetahui tentang penganiayaan yang mereka alami, ia memindahkan ketiga gadis kecil tersebut ke rumah baru. Tetapi penganiayaan tetap berlanjut, kali ini dari para pria yang diajak pulang oleh ibunya. Sonia akhirnya menanggapi dengan hidup di jalanan dan menjadi pecandu kokain. Jonetta menjauhi narkoba, namun ia menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan putus sekolah saat ia berada di kelas 2 SMA. Ia melahirkan anak di luar nikah pada usia 19 tahun. Kemudian anak keduanya lahir di pertengahan usia 20-an. Hampir sepanjang waktu ia tinggal di rumah yang disediakan oleh pemerintah dan mendapatkan tunjangan dari pemerintah serta mengandalkan kekasih-kekasihnya
untuk mendapatkan sokongan tambahan supaya dapat terus mengenakan rancangan para desainer yang mencuri di toko pakaian. Cara pandang Sonya menyimpulkan keadaan yang mereka alami dengan cara yang sinis berkata demikian. Semua orang dalam keluargaku pernah dipenjara, memakai narkoba, tidak tamat sekolah. Jadi untuk apa aku hidup? Apa artinya aku hidup? Tidak ada. Apa yang dapat kuraih? Tidak ada. Dan kita akan lihat bagaimana perjuangan Jonetta bisa berhasil meningkatkan potensi dirinya. Salam pertumbuhan kepribadian, salam sukses selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.